Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Saudara-saudaraku seiman, jamaah salat maghrib musalla al-jihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu aktivitas yang semoga apa yang kita lakukan di ba'da maghrib, ba'da salat maghrib ini hingga nanti isya menjadi bagian kegiatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang oleh asbab keridhaan Allah, kecintaan Allah atas kegiatan yang kita lakukan, maka kegiatan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita dari hari ke hari semakin dekatnya dengan hari kematian kita, maka semoga Allah terus mengokohkan, menguatkan kecintaan kita, kecintaan keluarga kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita akan mengangkat tema janji dan ancaman Allah untuk sebuah negeri. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, kita mengambil pelajaran dari surat An-Nasr. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan dari apa yang kita bahas dalam surat An-Nasr, setidaknya saya ingatkan ada dua nilai yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil dari surat An-Nasr. Yang pertama adalah ketika Allah telah memberikan pertolongan dan kemenangan, baik kepada diri kita skala pribadi ataupun kita sebagai anak bangsa. Maka ketika Allah sudah menolong, sudah memberikan kemenangan kepada kita, kepada bangsa ini, maka sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan dalam ayat ketiga dari surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah
memujilah kepada Rabbmu dan mintalah ampunan. Kemudian pelajaran yang kedua dari surat An-Nasr yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu adalah berkaitan bahwa surat An-Nasr itu menjadi isyarah bahwa hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Dan kita ketahui bahwa setelah turunnya surat An-Nasr maka Rasulullah hidup hanya dalam waktu 80 hari. Dan pelajarannya adalah kita pun dari hari ke hari semakin dekat dengan hari kematian kita. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat dengan hari wafatnya, Rasulullah kemudian dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula qabla ayyamuta subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Aisyah menyatakan bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan kalimat sebelum wafatnya, yaitu kalimat subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, saudaraku seiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada kita yang sudah memiliki ilmu dari hadis dimaksud untuk kita mengamalkan dalam perjalanan waktu kita yang tersisa di muka bumi ini, yang pada hakikatnya kita semakin dekat dengan hari kematian kita. Saudaraku seiman, berkaitan dengan pertolongan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah, maka kita akan sambung. Pada hari ini kita akan mempelajari beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan janji dan ancaman Allah kepada sebuah negeri. Tentu bukan menuju kepada salah satu negeri di mana kita berada di dalamnya, yaitu NKRI, ya tidak, tetapi juga termasuk di dalamnya. Karena tentu Al-Quranul Karim tidaklah berlaku hanya untuk bangsa Arab saja. Al-Quran berlaku tidak hanya untuk jazirah Arab saja, tetapi Al-Quran berlaku untuk hudal linnas, untuk petunjuk kehidupan bagi manusia. Maka termasuk juga manusia yang berada di bumi Nusantara ini juga harus berpedomankan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang kemudian membawa kita untuk mengambil pelajaran di dalamnya, agar kita sebagai anak bangsa ini yang Allah takdirkan mendiami pada satu area bagian dari muka bumi ini, juga menjadi hamba-hamba yang senantiasa berpedomankan Al-Quranul Karim. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan kita membaca surat Al-An'am ayat yang ke-6. Di dalam kalamullah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya yang mulia surat Al-An'am ayat yang ke-6, yang terjemah bebasnya adalah tidakkah mereka memperhatikan. Ini menunjukkan bahwa ayat ini mengajak kita untuk memperhatikan kejadian-kejadian yang Allah ceritakan wabil khusus secara umum di ayat ini. Yang tentu saja cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quranul Karim tentu adalah kebenaran adanya. Adanya kebenaran karena Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka memperhatikan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Nah,
Jadi Allah mengajak kita untuk merenungkan betapa banyak orang-orang sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu ke ummatan-ummatan yang lainnya, ke ummatan nabi-nabi yang lainnya pada zaman dan tempatnya masing-masing. Dan kita mengetahui dari sejarah bagaimana Allah memusnahkan mereka, ya. Tapi pasti ada asbabnya. Inilah yang akan kita kaji, ya. Saudaraku seiman, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, Allah menceritakan keadaan mereka adalah sebagai generasi yang telah kami teguhkan, yang telah Allah teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Mereka mempunyai kedudukan superior di muka bumi ini, menjadi bangsa yang maju, katakanlah begitu ya. Pada zamannya tentu saja ya. Yang belum pernah kami lakukan atau belum pernah kami berikan kepadamu. Tentu saja karena ini adalah ditujukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus tentu saja ketika ayat ini turun adalah tentu yang tertuju adalah umat Islam yang ada kala itu, yaitu para sahabat yang berada di Jazirah Arab. Nah, saudara yang Allah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan diteguhkannya umat atau generasi sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka diberikan keteguhan dalam kedudukan mereka di muka bumi. Hal tersebut belum pernah diberikan kepada umat Muhammad, ya. Dan kemudian kami curahkan bentuknya anugerah Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada generasi sebelumnya yang diceritakan dalam ayat ini adalah kami curahkan kepada mereka air hujan yang lebat. Kemudian kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, ya. Lalu ya tentu ketika mereka mendapatkan curah hujan yang mencukupi, kemudian digambarkan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, artinya pengairannya bagus, maka itu akan menjadikan wilayah mereka menjadi wilayah yang subur, ya. Wilayah mereka wilayah yang banyak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk mereka, ya. Kemudian Allah menyatakan di sini, lalu kami binasakan fa'ahlaknahum, maka kami binasakan mereka. Ini kenapa? Yang tadinya Allah meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi, kemudian Allah memberikan karunia nikmat berupa diceritakan sebuah curah hujan yang lebat, kemudian mengalir sungai-sungainya, ya. Kenapa kok kemudian fa'ahlaknahum, kemudian mereka dibinasakan oleh Allah? Mesti ada asbabnya. Dan Allah menyatakan di sini asbabnya adalah bidunubihim, disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Nah, ini catatan ini, ya. Catatan bagi kita satu, sebuah negeri, sebuah kaum dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, asbabnya adalah dosa-dosa generasi itu, dosa-dosa negeri itu, ya, dosa-dosa anak bangsa itu, ya. Fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, ya. Lalu kami binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Selanjutnya kami munculkan sesudah mereka generasi yang lain, ya. Ya, tentu saudaraku seiman, karena Allah belum berkenan terjadinya kiamat kubra, tentu dibinasakannya sebuah generasi, maka pasti akan diganti dengan generasi yang lebih baik. Nah, saudaraku seiman, ya, yang demikian ini sebenarnya Allah memperingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya, ya, ketika umat-umat terdahulu itu dimusnahkan oleh Allah, misalkan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya, ya. Tentu tadi yang menjadi asbab adalah karena dosa-dosa mereka, ya. Padahal sebelumnya mereka itu termasuk generasi-generasi umat yang telah diberikan Allah kekuatan, keteguhan, kemerdekaan di muka bumi, ya. Masya Allah, ya. Yang belum pernah diberikan kepada bangsa Arab khususnya, ya. Nah, saudaraku seiman, oleh sebab kemudian mereka melakukan perbuatan dosa di muka bumi ini,
maka asbab dosa-dosanya itulah menjadikan Allah kemudian membinasakan mereka. Kemudian kita akan masuk pada surat Saba ayat yang ke-15 dan 16. Ini lebih khas ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah negeri yaitu Saba namanya, ya. Ini kedudukannya di selatannya Yaman, ya. Di dalam surat Saba ayat yang ke-15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya yang mulia ini menyatakan laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyaminin wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ya. Dari ayat inilah Bapak sekalian dan ibu-ibu jamaah sekalian, kita mengenal untaian kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, yang kemudian digubahlah syair lagu musabaqah tilawatil Quran itu, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, ya, asalnya dari ini, dari ayat ini, ya. Nah, kita akan membayangkan kalimat yang diungkapkan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur menggambarkan adalah Allah sedang mengungkapkan keadaan sebuah negeri. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu ini adalah negeri yang baik, negeri yang nyaman, negeri yang aman, gitu, ya. Ini lagi cerita penduduk Saba, ya. Nah, sedangkan Rabb-mu adalah Maha Pengampun. Artinya juga Allah meliputi kepada negeri itu dengan penuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu ada asbabnya, ya. Tentu ada asbabnya. Maka mari kita lihat secara keseluruhan ayat ini artinya adalah sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Negeri Saba ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggambarannya adalah jannatani ayyamini wa shimal, ya. Di dalam negeri itu seakan-akan, bukan seakan-akan, ya, Allah menceritakan bahwa kondisinya jannatin, ya, jannatani, digambarkan ada dua kebun, gitu, ya, di samping kiri kanannya, artinya ladang-ladang mereka, ya, kondisi perkebunan mereka itu adalah sangat subur, gitu. Apa ini yang menyebabkan seperti ini? Karena kaum Saba ini diberikan kekuatan oleh Allah ilmu tentang teknologi membuat bendungan, ya. Walaupun ada sebagian juga yang menyatakan bahwa bendungan ini sebenarnya bendungan yang alami sebenarnya, karena penduduk Saba ini berada di satu lembah, ya, di antar dua bukit, gitu, ya, dua bukit, gitu, ya, di selatannya Yaman itu, ya. Tetapi memang juga penduduk Saba ini memiliki kemampuan untuk membuat antara dua bukit ini, kemudian kan kesannya lembah begini, kemudian dibuatlah bendungan supaya apa? Setiap kali ada turun hujan yang lebat, maka air hujan itu tidak mengalir ke padang pasir, tetapi bisa ditahan dengan bendungan itu. Dan kemudian mereka bisa leluasa mengalirkan air-air yang di bendungnya itu ke ladang-ladang mereka. Ya, kita sudah, Pak Tarno tentu bisa bayangin, ya, kita di kampung kalau orang tua kita membendung kali kemudian mengalirkan air itu sesuai dengan keinginan, mana giliran sawah siapa yang anukan, begitu dibuat giliran itu. Irigasinya begitulah, ya. Maka mereka ini juga demikian. Air itu seakan-akan bisa dikendalikan oleh mereka, ya. Nah, saudaraku seiman, oleh sebab kemudian negeri mereka menjadi negeri yang bahasa kita mungkin gemah ripah loh jinawi, begitu, ya. Maka kemudian Allah perintahkan di sini dengan keadaan yang seperti itu, Allah menyatakan kulu mir rizqi rabbikum.
makanlah dari rezeki dari Rabbmu. Kemudian Allah menuntut kepada mereka atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka dengan ladang-ladang mereka yang subur itu, dengan tuntutan washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ini catatan ya. Kalau tadi di ayat 6 surat Al-An'am, apa asbab sebuah kaum dibinasakan oleh Allah padahal sebelumnya diteguhkan oleh Allah? Bidzunubihim, disebabkan oleh dosa-dosa mereka, ya. Kemudian dalam kisah penduduk Sabah ini Allah menuntut kepada mereka setelah Allah memberikan rezeki kepada negeri itu yang kemudian tanahnya menjadi subur itu, Allah menuntut washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya, ya. Kepada Allah yang memberikan rezeki itu. Hal itu akan menjadi asbab baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini janji Allah. Kalau sebuah negeri itu penduduknya pandai mensyukuri nikmat Allah, maka julukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau kondisi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan diperolehnya, ya. Maka sebenarnya kalau kita mengambil pelajaran ini, kalau kita mau bawa kepada negeri kita, Nusantara ini, ya, Indonesia ini, ya, maka sebenarnya Indonesia ini punya potensi untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi tentu tetap tergantung dari sikap penduduk negerinya, ya. Kenapa punya potensi untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Karena penduduknya mayoritas Muslim. Ya. Kalau penduduknya mayoritas Muslim, mestinya rujukannya adalah Al-Quranul Karim. Ketika merujuk kepada Al-Quranul Karim, pastilah kaum muslimin Indonesia juga membaca ayat ini. Ya. Kalau memang diungkapkan dalam syair lagu musabaqah tilawatil Quran itu, berharap agar Nusantara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak hanya Al-Quran itu untuk dilombakan saja, tetapi untuk diterapkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu, termasuk washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya. Ya, baik, nanti kita akan menukik ke ayat yang lainnya, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-16. Ketika di ayat ke-15-nya Allah perintahkan washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya atas rezeki yang Allah berikan kepada negeri Sabah itu, apakah penduduk negeri Sabah itu kemudian menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Ternyata jawabannya tidak, ya. Dan Allah ungkapkan di ayat ke-16-nya, ya. Fa'aradu, maka kemudian mereka mereka kemudian berpaling dari perintah Allah washkuru lahu. Allah perintahkan bersyukurlah dan bersyukurlah kepadanya, kepada Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Kenyataannya penduduk Sabah tidak bersyukur. Fa'aradu, maka kemudian mereka berpaling, nggak mau dengan perintah Allah untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa akibatnya kalau penduduk negeri sudah diberikan kenyamanan, keamanan, rezekinya melimpah, ya, diperintahkan untuk bersyukur, ternyata justru mereka berpaling, mereka menjadi hamba yang kufur nikmat. Maka kemudian Allah menyatakan fa arsalna alaihim sailal arimi baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Maka kemudian Allah datangkan kepada mereka banjir besar, ya. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa penduduk Sabah ini diberikan kemampuan ilmu teknologi pembuatan bendungan, sehingga mereka bisa mengendalikan air sesuai dengan keinginan mereka untuk mengalirkan ke kebun-kebun mereka. Ya. Tentu semuanya atas izin Allah. Ya. Air yang begitu, ya, ini lah, Pak Yudi coba
ngalirin air di keran kan enak kan kita pakai. Itu kondisi normal itu, ya. Air-air keluar di got-got itu sekarang masih kondisi normal itu, ya. Tapi itu bisa loh berubah menjadi pasukannya Allah, bisa berubah menjadi tentaranya Allah itu. Dan ini terbukti nih di penduduk Sabah ini. Ketika mereka diperintahkan untuk bersyukur sementara air bisa mereka kendalikan dengan mereka bisa membuat bendungan, bisa mengalirkan air kemana mereka suka. Tapi ketika kemudian mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya, maka air yang tadinya bisa dikendalikan oleh mereka berubah menjadi pasukannya Allah dan kemudian menjebol bendungan mereka dan terjadilah banjir bandang yang luar biasa merusak kebun-kebun mereka. Bahkan dalam catatan, bahkan penduduk negeri Sabah itu hanya tertinggal hanya beberapa saja dalam hitungan yang sangat sedikit. Bahkan kemudian mereka akhirnya hijrah dari negerinya yang tadinya negerinya subur, kemudian dilanda banjir bandang yang luar biasa, dan kemudian Allah menyatakan kami ganti kedua kebun mereka yang tadinya subur makmur itu, ya, kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, ya. Kemudian juga tumbuh beberapa kayak pohon cemara gitu, juga sebagian dari pohon-pohon sidar, pohon-pohon bidara gitu. Akhirnya penduduk yang tersisa mereka meninggalkan negeri mereka karena sudah menjadi negeri yang gersang, ya. Karena kenapa tadi mereka membuat bendungan? Supaya air hujan itu ditahan, supaya tidak mengalir ke padang pasir. Karena kalau air itu mengalir ke padang pasir, akan terserap padang pasir, air seberapapun tidak akan bisa ditahan, ya. Makanya setelah kemudian Allah menjadikan air itu menjadi pasukan yang menjebolkan bendungan mereka, maka air itu terseraplah oleh padang-padang pasir sehingga tanah mereka menjadi tanah yang gersang. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa negeri ini pun juga sebenarnya gambarannya adalah negeri yang subur makmur. Bahkan nanti kalau kita melihat sebuah ayat, maka kita tergambar negeri ini sepertinya seperti yang diriwayatkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah. Walaupun Allah tidak menyebut negeri kita, ya, tetapi gambarannya seperti itu. Ya, coba kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112, ya. Surat ke-16, surat An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamnya yang mulia ini memberikan penggambaran bagaimana sebuah negeri itu, ya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha, ya, ragadan min kulli makan. Ya, coba ya, kira-kira dari cerita di ayat ini negeri kita termasuk seperti yang digambarkan oleh Allah ini apa enggak, gitu ya. Coba kita sambil membayangkan negeri kita. Allah telah membuat sebuah perumpamaan, yaitu sebuah negeri yang dahulu aman, lagi tentram, ya. Mutmainatan, tentram, ya. Ya'tiha, kepada mereka didatangkan rezekinya, rogodan yang melimpah, min kulli makan. Rezekinya itu melimpah, datang dari segenap penjuru. Coba kita bayangkan negeri kita. Bagaimana hasil hutannya, bagaimana lautnya, bagaimana hasil buminya. Masya Allah, luar biasa, ya. Kita tergiring dengan membaca ayat ini. Wah, ini Indonesia banget gitu ya. Ini Indonesia banget, ini Nusantara banget ini, ya. Walaupun Allah tidak menuju ke satu negeri seperti Nusantara, tetapi Allah memberikan gambaran seperti itu, ya. Ingat tadi di dalam surat Al-An'am ayat 6, Allah membinasakan satu kaum disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Penduduk Sabah diluluh lantakkan oleh Allah juga disebabkan mereka berpaling dari peringatan Allah, yaitu untuk mereka bersyukur. Ternyata mereka nggak mau, ya. Maka Allah luluh lantakkan mereka. Bagaimana dalam ayat 112 surat An-Nahl?
Ketika Allah kemudian menggambarkan sebuah negeri di mana qaryatannya itu kanat aminatan mutmainatan, ya. Di mana negerinya itu negeri yang aman, yang tentram, kemudian didatangkan rezeki kepada mereka yang melimpah ruah min kulli makan. Tidak hanya melimpah ruah begitu, melimpah ruah min kulli makan, dari segenap penjuru didatangkan. Masyaallah. Kali ini diambil tafsirnya, tafsir biasanya kalau ini tafsirnya Arab itu, Jazirah Arab itu walaupun daerahnya tandus, tapi rezekinya luar biasa. Ya. Baik yang datang dari dalam negeri maupun yang kemudian Allah datangkan dari luar negeri. Begitu. Masya Allah. Antum mungkin ya kalau yang belum pernah ke sana mungkin ya coba yang sudah pernah ke sana. Pak Mul udah pernah ke sana enggak? Udah pernah? Pak Mul pernah nggak ngelihat pohon pisang di sana? Hah? Bagaimana mau tumbuh pisang orang bebatuan gitu? Ya. Oke lah di Madinah yang ada tanah. Di Madinah kan lebih subur kan daripada Mekah ya. Nggak ngelihat kita pohonan pisang. Tapi pisang seabrek-abrek di sana. Masya Allah. Melihat kangkung di mana coba kira-kira tumbuhnya di sana? Iya ada, ente nggak pernah ke pasar berarti. Ke sana itu dinikmati. Jangan hanya ke masjid, lihat pasar. Masya Allah, labu siam ada, kacang panjang ada, kangkung ada. Lo tumbuh di mana lo Pak Tarno? Wong bebatuan kayak gitu. Masya Allah. Itulah yang Allah katakan ya. Ya'tiha rizqa ragadan min kulli makan. Allah datangkan dari segenap penjuru ya. Nah, kalau di Indonesia beda Indonesia ya. Di intern di dalam negeri sendiri Masya Allah melimpah banget. Ingat Allah perintahkan kepada penduduk Sabah ketika Allah sudah memberikan rezeki seperti itu, washkurulahu. Bersyukurlah kepadanya yang memberikan rezeki itu. Tentu ini juga berlaku untuk negeri-negeri yang lain yang diberikan rezeki seperti negeri kita ini. Maka mestinya penduduk negeri ini adalah juga penduduk yang bersyukur ke atas nikmat Allah. Tapi dalam ayat 112 ini ketika Allah memberikan penggambaran negeri yang aminatan mutmainatan ya, yang aman, tentram, rezekinya melimpah datang dari segenap penjuru, ternyata penduduknya dinyatakan oleh Allah fakafarat bi an umillah. Ternyata penduduk negerinya itu mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Berarti tidak bersyukur. Apa akibatnya? Saya tidak menyatakan Indonesia tidak bersyukur lah, ya. Ya terserah. Antum mau menerjemahkan penduduk negeri ini pandai bersyukur atau pandai kufur, ya. Maka karena kita lagi membahas tentang janji dan ancaman Allah, kita mengambil pelajarannya supaya kita sebagai anak bangsa ini juga menjadi anak-anak bangsa yang bersyukur kepada Allah. Supaya Allah memberikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jangan menjadi penduduk yang kufur nikmat, nanti akan terjadi seperti penduduk Sabah negeri ini, ya. Dan Allah kemudian menyatakan fakafarat bi an umillah. Ternyata penduduk negeri itu justru mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya pada negeri itu. Apa akibatnya kalau penduduk negeri itu kemudian mengkufuri nikmat? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka kami kenakan kepada mereka, kami berikan kepada mereka libasa. Libasa itu pakaian sebenarnya, ya. Tapi apakah pakaian itu maksudnya pakaian seperti yang kita gunakan kain ini? Bukan. Libasa ini adalah keadaan maksudnya, ya. Digambarkan seperti pakaian. Harusnya pakaian kan menyenangkan kalau kita pakai. Tapi ternyata libasnya itu adalah libas al-ju'i wal khaufi. Kepada penduduk negeri itu diberikan pakaian kelaparan dan ketakutan. Nah, saudaraku seiman, ya. Kalau kita melihat bagaimana Allah menghancurkan sebuah negeri, itu bisa
dua kemungkinan kondisinya hancur itu ya. Yang pertama adalah hancurnya sebuah negeri itu seperti penduduk Sabak, diluluh lantakkan secara fisik. Ya. Tinggal kita nggak tahu nanti berlaku, ya jangan mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia lah ya. Tapi ya tergantung penduduknya mau ngapain ini, ya gitu loh ya. Ya. Hancur secara fisik, dihancurkan secara fisik, ya. Atau yang kedua, hancurnya sebuah negeri, ya, itu bukan hancur secara fisik. Kalau di ayat ke-6 tadi, sebelum dibinasakan, kondisi penduduk itu adalah kondisi yang diteguhkan kedudukannya, ya, di muka bumi ini menjadi orang yang superior, bangsa yang superior begitu ya. Tapi begitu penduduknya itu berdosa, maka kemudian dihancurkan, tapi bentuknya bisa yang kedua. Yaitu apa? Kemudian bangsa itu menjadi bangsa dilemahkan oleh Allah kedudukannya. Dilemahkan kemudian dikuasai oleh musuh mereka. Nah, ini ada sedikit ini untuk negeri kita ini sangat mengkhawatirkan. Ya, kayaknya tanda-tandanya bangsa Indonesia ini untuk dikuasai oleh bangsa lain kayaknya sangat kelihatan banget. Mungkin secara fisik negeri ini kemungkinan tidak dihancurkan secara fisik oleh Allah. Tapi saya lebih cenderung kayaknya akan menuju ke kehancuran yang kedua. Yaitu apa? Bangsa ini menjadi dilemahkan oleh Allah, kemudian dikuasai oleh bangsa lain. Antum ngerasain nggak mulai dikuasai oleh bangsa lain? Ya kalau nggak ngerasain berarti nggak pernah. Coba ngikutin analisa-analisa orang yang paham tentang. Saya suatu ketika mendapatkan gambaran ya, Indonesia itu sebenarnya sudah dibagi-bagi gitu ya. Kalimantan Cina, Irian untuk Amerika, ya. Kenapa kok ibu kota negara dipindah ke Kalimantan? Karena memang proyeknya Cina itu, ya. Dipindah ke Kalimantan. Memang dari tahun 58 memang itu sudah direncanakan begitu. Kita yang kadang-kadang nggak ngeh, atau ngeh tapi nggak peduli gitu ya. Sabodo teing lah, nggak menyangkut kita. Nah, saudara-saudara, okelah. Itu analisa orang-orang yang pintar menguasai taktik. Nah, saudaraku seiman ya, kita mengambil pelajaran. Bisa jadi bangsa ini kemudian dilemahkan oleh Allah, ya. Bangsanya yang dilemahkan kemudian menjadi di bawah kekuasaan bangsa lain. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti itu fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf akan terjadi. Ya bagaimana kakek moyang kita merasakan penjajahan di Indonesia ini, ya. Akhirnya menjadi bangsa yang kelaparan, bangsa yang ketakutan karena memang dijajah. Nah, saudaraku seiman, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada bangsa ini, ya. Bima kanu yasna'un. Kenapa Allah memberikan pakaian kelaparan dan ketakutan? Ya karena apa yang selalu mereka perbuat wujudnya apa tadi? Kafarat bi an umillah. Mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah, ya. Kemudian kita masuk ayat yang lain, lebih khas lagi, ya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-16, ya. Surat ke-17 ayat ke-16. Ini juga proses bagaimana Allah menghancurkan sebuah negeri. Ya. Fa idza aradna an nuhlika qaryatan. Ya, masyaallah ya. Dan apabila aradna kami menghendaki an nuhlika untuk menghancurkan qaryatan sebuah negeri. Nah, ini Allah lagi cerita ini. Jadi kalau Allah pengen menghancurkan sebuah negeri, ya mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Bagaimana? Mesti ada sebabnya dulu. Tidak sekonyong-konyong, tidak langsung dihancurkan, nggak begitu. Maka dimunculkan asbabnya dulu. Apa itu wujudnya kalau dalam ayat ini? Amarna, ya. Kami perintahkan kepada siapa? Ini secara khusus nih, mutrofiha. Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah.
Tolong, kira-kira kalau kita menyebut penduduk yang hidupnya mewah, kira-kira konotasinya ini kepada siapa? Pejabat, oke? Bisa. Ya kalau jenengan pakai jadi rakyat biasa yang apalagi nggak punya bisnis, masa mau hidup mewah? Tadi saya baru dengerin ya kritikan lah ya. Gajinya plus tunjangannya cuma 49 sampai 50 juta. Tapi rumahnya bisa harga miliaran rupiah. Mobilnya saja juga harganya miliaran. Duit dari mana itu? Nah, itu penggambaran mutrofiha ya. Di dalam negeri itu orang-orang yang hidup mewah, amarna kami perintahkan, apa wujud perintahnya? Agar mereka mentaati Allah. Ya, agar mereka mentaati Allah. Ya, kalau kita mau melihat kehidupan mewah, cobalah Sumarekon, yang ya perumahan-perumahan mewah lah. Memang kita punya di situ. Kita bukan bukan kita hasad loh ya. Jangan salah paham ya. Kita sedang membahas tentang mutrofiha. Siapa ini mutrofiha ini? Orang-orang yang hidup mewah di sebuah negeri di mana Allah perintahkan agar orang-orang yang hidup mewah itu taat kepada Allah. Tetapi apakah mereka taat kepada Allah? Allah ceritakan dalam ayat ini. Fafasaku fiha. Ternyata mereka malah mendurhakai Allah. Masya Allah. Kalau kita melihat tafsirnya ini, sampai kemudian ini tafsir yang saya hadapi ini adalah tafsir Departemen Agama, ya. Sampai mereka menyatakan dalam tafsir ini, ya, orang-orang yang mutrofiha itu yang kemudian mereka justru melakukan kejahatan di dalam negeri, padahal Allah perintahkan supaya mereka taat kepada Allah. Mereka kelompok yang harusnya memusnahkan kejahatan, tapi ternyata sekarang Allah bongkar mereka menjadi backing kejahatan. Nyata loh. Mau kita mau mengingkari itu? Nggak bisa, kita nggak bisa ngingkari. Beritanya jelas. Nah, saudara yang Allah, tugasnya adalah memberantas kejahatan, tapi malah membacking kejahatan. Bagaimana ini? Maka pantas libas, pakaian kelaparan, pakaian ketakutan itu mulai melanda anak negeri ini. Kenapa? Karena harusnya mereka adalah pengaman negeri ini, tetapi malah mereka merusak negeri ini. Halo? Ya, begitulah ya. Maka apa yang terjadi kalau mutrofia, orang-orang yang hidup mewah itu diperintahkan untuk taat kepada Allah, kenyataannya mereka fasaqu fiha. Mereka malah mendurhakai Allah, durhaka di dalamnya, durhaka di dalam negeri itu. Maka Allah nyatakan ini ancamannya. Fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Maka pantas untuk negeri itu berlaku perkataan kami. Perkataan Allah maksudnya ya. Artinya takdirnya Allah. Apa wujudnya? Fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah ada nih. Nah, saudaraku, baik kalau mau adzan dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjutkan dikit. Begitu. Ya. Baik, saudaraku, kita jeda sebentar. Nanti kita lanjutkan karena tentu harus ada obatnya supaya kita nggak sepaneng gitu ya.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan dulu 2 ayat lagi ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa negeri kita potensi untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena memang mempunyai modal yang sangat besar, yaitu mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim ya. Tentu husnudonnya adalah orang muslim itu, orang Islam itu beriman dan bertakwa ya. Makanya di dalam ayat yang lain, bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, maka Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, alhamdulillah menjadi mayoritas muslim negeri yang kita cintai ini. Tetapi tidaklah semua orang yang mengaku muslim itu terkategorikan keimanannya baik. Tidaklah semua muslim itu terkategorikan ketakwaannya baik. Karena betapa banyaknya kaum muslimin Indonesia yang gak sholat banyak. Ya. Kaum muslimin Indonesia gak bisa baca Quran banyak. Saudaraku seiman ya. Kaum muslimin Indonesia yang masih melakukan kemusyrikan seabrek-abrek juga. Kaum muslimin Indonesia yang masih kemudian melakukan kemaksiatan masih banyak. Ya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, diawali dengan taslimnya sebagian besar mayoritas penduduk Indonesia ini, maka potensi untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa adalah sudah ada. Hanya tinggal pembinaannya saja. Maka memang jihadul dakwah ini memang dibutuhkan banget gitu loh, untuk membangun keimanan dan ketakwaan bangsa ini. Tetapi aneh kalau kemudian orang yang mendakwahkan Islam malah kemudian diteroriskan. Enggak apa-apa kalau ini mau di-upload, enggak apa-apa, enggak usah diedit. Karena kenyataannya begitu, Ustadz Farid Akbar dituduh sebagai teroris, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa beliau memang mempunyai peralatan teroris, kecuali jaksa hanya menyatakan menilai bahwa dakwahnya adalah dakwah yang mengajak untuk terorisme, katanya menurut penilaian jaksa. Terus dakwah yang seperti apa yang dianggap yang tidak teroris kalau begitu? Saudaraku seiman, apakah kita nggak boleh mencegah kemungkaran? Padahal dakwah itu ada 2 kaki yang harus tetap dilakukan. Aman ma'ruf, nahi mungkar. Mesti harus ini. Ya. Nggak mungkin kita cuma kaki sebelah aja, cuma ngajak berbuat baik. Mesti harus ada nahi mungkarnya. Kalau nggak percaya ya, bapak-bapak datang ke lapak perjudian. Kalau lagi bangun musola ini misalkan Mbak Tano, coba minta bantuan kepada orang penjudi. Ini musolaku mau bikin apalah gitu. Sumbang dong. Kira-kira mereka nyumbang nggak? Diajak begitu loh. Penjudi-penjudi itu loh. Mau nggak kira-kira? Mau. Nggak ada risikonya. Coba kalau Pak Tarno datang, berhenti nggak kamu dari judi?
Berhenti nggak kamu dari judi? Obra-abrik itu tempat judinya. Apa yang dihadapin Pak Tarno? Berantem mesti. Beda Pak. Makanya sampai ada masjid di tengah pelacuran segala itu. Ya itu ngajak kebaikan mah bisa aja begitu. Tapi coba kalau ditutup itu rumah pelacuran. Mesti akan menghadapi risiko. Dan ini harus ada memang. Antara ma'ruf, amar ma'ruf juga nahi mungkar. Jangan hanya cuma ngambil ngejak kebaikan toh. Lain kalau kebaikan diserukan tapi kemungkaran nggak dicegah, kemungkaran di mana-mana nanti akan berlaku ayat yang terakhir yang akan kita baca. Ya. Jadi penduduk negeri ini sudah Muslim, imannya dikuatkan, takwanya dikuatkan, maka Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau negeri ini semakin tidak berkah, bukan Allah ingkar janji, tapi pasti syaratnya tidak dipenuhi oleh negeri ini, ya. Dan akan tetapi kemudian Allah menyatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan akan tetapi mereka penduduk negeri itu harusnya beriman dan bertakwa, ternyata mereka kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami seksa mereka, kami turunkan bencana kepada mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Ayat terakhir sekarang. Surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Bagaimana kalau kemungkaran tidak dicegah? Bagaimana kalau kemungkaran tidak diberantas, kemaksiatan tidak diberantas? Cuma menyeru, yuk berbuat baik, tapi kemaksiatan nggak dicegah. Ya, maka yang terjadi adalah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Allah menyatakan dalam kalamnya yang mulia ini, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Jagalah dirimu, kata Allah. Jagalah dirimu dari bencana, dari malapetaka yang Allah turunkan, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja. Masya Allah. Jadi kalau Allah turunkan bencana, itu tidak hanya mengena orang-orang yang berbuat dolim saja, tapi juga menimpa orang yang soleh. Makanya Allah perintahkan, jagalah dirimu, perhatikan dirimu. Kalau Allah sudah turunkan bencana, tidak hanya menimpa orang yang berbuat dolim saja, tapi seluruhnya kena. Dan itu dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Idza dhaharal ma'asi fi ummati, apabila telah terlihat kemaksiatan di tengah-tengah umatku, maka kami turunkan di tengah-tengah mereka bencana, kata Allah. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pada saat itu tidak ada orang yang soleh? Apa kata Rasulullah? Ada orang yang soleh. Ketika diturunkan bencana karena sudah merebak kemaksiatan rata di mana-mana, ya. Diturunkan bencana, Ummu Salamah menanya, ada orang yang soleh enggak sih waktu itu? Ada, kata Rasulullah. Ummu Salamah mengejar dengan pertanyaan, apa yang diperbuat oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh ini? Apa kata Rasulullah? Kepada mereka juga dikenakan bencana bersama-sama dengan orang yang berbuat maksiat. Tetapi di hadapan Allah mereka ini dapat ampunan dan dapat karunia-Nya Allah. Tapi peristiwa bencananya, orang-orang soleh akan merasakan bersama-sama dengan orang yang berbuat dolim. Itu efek dari ketika maksiat tidak diberantas. Nah, ada satu hadis Rasul menyatakan langsung artinya saja, tidak ada satu kaum yang sebagian besar orang-orangnya lebih terberdaya melakukan kemaksiatan dari yang tidak melakukan. Artinya lebih besar yang
melaksanakan kemaksiatan dibandingkan dengan orang-orang yang soleh. Kemudian orang-orang yang soleh katanya di dalam hadis ini. Kemudian mereka yang orang-orang soleh itu tidak mau mengubahnya. Nih, lihat nih. Tidak mau mengubahnya. Tidak mau mencegahnya. Ya. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang merata. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu. Ya. Nah, saudaraku, inilah janji dan ancaman Allah ya untuk sebuah negeri. Sekali lagi, NKRI mempunyai modal. Mayoritas penduduknya Muslim. Tentu harapannya menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pandai mensyukuri nikmat Allah. Jangan sebaliknya. Karena kalau yang terjadi penduduk negeri ini sebaliknya, maka Allah akan berlakukan ancaman Allah. Di antaranya banyak tadi yang kita sudah membaca, ya. Hanya kepada Allah kita berlindung, hanya kepada Allah kita mohon kekuatan, kemampuan dan kemudahan. Semoga negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kemudian menjadikan penduduknya terutama kaum muslimin menjadi hamba-hamba yang meraih kebahagiaan, kemuliaan di kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.